Berani ya? Berani apa? Jangan pegang-pegang. Oh ini milik siapa? Lah ini milik siapa? Berani nggak saya? Berani apa? Hah? Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Selamat menikmati kembali video aksi dari Gus Nur Samsun, dan semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Misi Gus Nur Samsun malam ini adalah untuk menangkap Mbah Supriyono, seorang dukun santet cabul yang melakukan hubungan terlarang dengan seorang perempuan di tengah pemakaman. Kisah ini diawali ketika Gus Nur Samsun mendatangi sebuah aktivitas mencurigakan di sebuah pemakaman desa. Gus Nur Samsun mendapati sang dukun ini sedang melakukan ritual perdukunan bersama seorang perempuan. Yang mana, ritual tersebut adalah untuk mencari sebuah penglarisan untuk pekerjaan dari sang perempuan itu. Yang mana perempuan tersebut adalah bekerja sebagai seorang perempuan pemuas nafsu dari para lelaki hidung belang. Bahkan tidak hanya itu saja, Dukun Supriyono juga melakukan ritual hubungan intim terlarang dengan sang perempuan tersebut. Mereka sudah melakukan hubungan itu satu kali, dan ketika mereka akan melakukan hubungan intim yang kedua kalinya, tiba-tiba Gus Nur Samsun datang membubarkan acara ritual mereka. Mereka pun sangat marah karena acara ritualnya diganggu oleh Gus Nur Samsun. Sehingga kemudian terjadi duel antara sang Dukun Supriyono dengan Gus Nur Samsun. Namun ketika Gus Nur Samsun hampir mengalahkannya, Dukun Supriyono ternyata melakukan perbuatan yang sangat licik. Yaitu sang Dukun menyandera perempuan kurban cabulnya, agar Gus Nur Samsun tidak menghajarnya dengan ilmu pamungkasnya. Tidak hanya itu saja, Dukun Supriyono kemudian memukul sang perempuan hingga dia terjatuh pingsan, dan dukun itu kemudian kabur melarikan diri. Dan karena ingin memberi pelajaran dengan sang dukun itulah, Gus Nur Samsun kemudian mengejar sang dukun ini. Gus Nur Samsun mendeteksi keberadaan kaburnya dari sang dukun, dan sampailah Gus Nur Samsun di tempat ini. Dia melihat dukun tersebut sedang berjalan gontai menuju di sebuah rumah, dan Gus Nur Samsun terus mengawasi gerak-gerik dari sang dukun. Dan dengan berjalan pelan agar tidak menimbulkan kecurigaan, Gus Nur Samsun terus membuntuti sang Dukun Supriyono. Dan ketika dukun tersebut masuk ke sebuah rumah, Gus Nur Samsun juga ikut masuk ke dalam rumah itu. Maka sangat kagetlah sang dukun dengan kedatangan dari Gus Nur Samsun itu. Dia tidak menyangka bahwa Gus Nur Samsun tahu keberadaan rumahnya. Dan melihat hal tersebut, Dukun Supriyono kemudian berusaha mengusir Gus Nur Samsun agar pergi dari rumahnya. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun terhadap sang dukun cabul itu? Dan akankah sang dukun akan bertobat dari perbuatan jahatnya? Silahkan disaksikan video edukasi Gus Nur Samsun ini sampai akhir cerita. Kami berikhtiar untuk menyampaikan kembali kisah menghibur dari aksi Gus Nur Samsun ini. Ambil sisi baiknya, dan buanglah sisi buruknya. Dan semoga tayangan kali ini bisa bermanfaat untuk para pemirsa semuanya. Jaga pintunya. Tutup. Pak, mobil sakti loh. Hah? Pak, udah jagal Pak ini sakti loh. Nggak ada yang sakti, saya nggak merasa sakti. Kenapa sampai sini? Tadi kan waktu di kuburan sampai alah mak, sampai tadi waktu di kuburan ngegas ngomongnya tinggi sekarang. Apa? Bocah ayu yang mana? Tak tinggal no. Yang di kuburan tadi? Paling itu garap sih. Hah? Itu garap. Garap apanya? Terus minggu anu. Tak mungkin gue ngelanang. Wis ngene kikuk-kikuk no. Iya, kok tinggal no. Sama siapa kikuk-kikuknya? Hah? Sama siapa? Sama kamu. Saya sama siapa? Tinggal tuh. Sama kuntilanak? Hah? Sama cewek tadi? Iya.
Nggak doyan, nggak level. Kamu laki-laki kok. Nggak level. Kucing kasih gede. Kucing kasih gede. Nggak level saya bukan seperti itu. Itu ininya betisnya gede banget. Nggak percaya saya. Masa cewek betisnya gede banget kayak atlet? Nggak percaya. Kok nggak percaya? Gini-gini saya ini masih normal ini. Hah? Kalau itu mah kan enak. Enak apanya ya harus pilih-pilih lah. Saya itu paling suka cewek itu betisnya kecil, ya, badannya ramping, ya, pantatnya agak nungging, tuh, susunya agak mentuk. Nggak percaya. Diomongin ngeyel. Wis aja ngeteni aku. Loh, saya ini rumahmu kan? Iya. Nah, Iki ada blok iki kan ngaku-ngaku wong ada kene iki kok. Wong iki. oh sampai warga sini toh? Iya. Ya saya dapat laporan dari warga sini juga. Warga sini banyak ya. Ya saya nggak mau nyebutkan namanya. Nanti takutnya sampai marah-marah sama dia. Nah. Sudah aja rusuh iki. Enggak, sampean itu tobat. Enggak usah kayak gitu. Terus sekarang saya mau tanya. Jawab jujur. Sampean katanya bisa ngasih pengelarisan kepada si perempuan tadi. Tapi syaratnya sampai minta kikuk-kikuk 3 kali. Nyatanya dia sering saya laris. Oke, dia sering laris, mungkin itu sugesti dia. Ya, mungkin sugesti dia meyakini. Tapi saya mau tanya kepada sampean yang menjadi pelakunya. Sampean menipu dia apa enggak? Enggak. Enggak. Banyak orang sering ke rumah saya. Sampai kikuk-kikuk juga? Oh iya, persyaratannya. Oh, enak banget sampai kikuk-kikuk. Dan kata saja jangan ganggu. Pulang kemana? Pulang ke rumahmu. Rumah saya mana? Mana rumah saya? Kamu kesini kenapa? Mengikuti saya. Ya saya pengen tahu rumahmu. Saya pengen tahu rumah. Mau apa? Tahu. Mau menyadarkan sampean. Tobat sadar. Obat apa? Enggak, jangan ngurusi urusan saya. Ngurusi piye? Mau apa kamu? Hah? Mau apa? Bikin kopi. Tidak ada perempuan di sini yang ada kopi. Kamu ganggu kerjaan orang. Siapa yang ganggu? Jangan dipukuli. Ini bagus juga ini marmer. Loh. Mau diapakan ini? Mau tak angkat. Berat tapi. Marmer itu mahal nih. Oh mahal. Kamu bikin marah orang saja. Ganggu pekerjaan orang. Tahu nggak? Berani ya? Berani apa? Jangan pegang-pegang. Oh ini milik siapa? Lah ini milik siapa? Berani nggak saya? Berani apa? Hah? Mereka pun sangat marah karena acara ritualnya diganggu oleh Gus Nur Samsun. Sehingga kemudian terjadi duel antara Sang Dukun Supriyono dengan Gus Nur Samsun. Namun ketika Gus Nur Samsun hampir mengalahkannya, Dukun Supriyono ternyata melakukan perbuatan yang sangat licik. Yaitu Sang Dukun menyandera perempuan kurban cabulnya, agar Gus Nur Samsun tidak menghajarnya dengan ilmu pamungkasnya. Tidak hanya itu saja, Dukun Supriyono kemudian memukul sang perempuan hingga dia terjatuh pingsan, dan dukun itu kemudian kabur melarikan diri. Dan karena ingin memberi pelajaran dengan sang dukun itulah, Gus Nur Samsun kemudian mengejar sang dukun ini. Gus Nur Samsun mendeteksi keberadaan kaburnya dari sang dukun, dan sampailah Gus Nur Samsun di tempat ini. Oh ya tak mampu sih Dia kalau melihat sampai nggak dukun motor. tersebut sedang berjalan gontai menuju di sebuah rumah, dan Gus Nur Samsun terus mengawasi gerak-gerik dari sang dukun. Dan dengan berjalan pelan agar tidak menimbulkan kecurigaan, Gus Nur Samsun terus membuntuti sang dukun Supriyono. Dan ketika dukun tersebut masuk ke sebuah rumah, Gus Nur Samsun juga ikut masuk ke dalam rumah itu. Maka sangat kagetlah sang dukun dengan kedatangan dari Gus Nur Samsun itu. Dia tidak menyangka bahwa Gus Nur Samsun tahu keberadaan rumahnya. Dan melihat hal tersebut, Dukun Supriyono kemudian berusaha mengusir Gus Nur Samsun agar pergi dari rumahnya.
Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun terhadap sang dukun cabul itu? Dan akankah sang dukun akan bertobat dari perbuatan Saya jahatnya? jaga di pintu saya. Silahkan disaksikan Dari sini. video edukasi Gus Nur Samsun ini sampai akhir cerita. Kami berikhtiar untuk Nih, kalau berani menyampaikan ada depan, kembali di depan kisah saya. menghibur dari aksi Gus Berani Nur nggak? Samsun ini. Ambil sisi baiknya dan buanglah sisi buruknya. Dan semoga tayangan Berarti kali sama ini cemen. bisa bermanfaat untuk Berani para nggak? pemirsa semuanya. 5 jurus saja di depan saya. Kalau bisa 5 jurus sampai bisa menumbangkan saya tergeletak di sini, saya pulang. Sini, nggak usah jauh-jauh. Berani nggak? Dekat sini. Nah, Ayo, ilmu tak jajak, iso mati aku. ya sini kalau berani 5 jurus. Sini, berani nggak? Aku tipu babi. Saya nggak nipu saya. Yang nipu itu sampean tukang tipu. Masa mana ada penglarisan kok dekat? Weh, kamu Minta tangan. Cuk. Ya. Alah, wani ini mau mundar mandir. Wani kurang ini. Nah, Ah, ada orang mani. nih gini dulu. Wani kurang. Aduh, aku sih ya. Nggak aku sih. Saya nggak menipu sampean. Sampean kok takut banget loh kalau saya tipu? Hah? Berani nggak kalau berani di sini loh? Nih. Sepinggu ya Allah, rasa buat patenin. Gulu gue nggak paling senang. Oh, belum diapa-apain udah kayak gitu. Mana ilmu? Mau penduduk kene cok cilik. Yo ngomong kasih itu ki. Mulai kok kak? Enggak. Tak siap nih warga ini. Loh, warga sini sudah saya kode semua. Nggak percaya. Nggak percaya. Warga ini tahu. Apa? Mau keluar? Nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Nggak kok ini. Enggak. Ada? Enggak. Ayo, mana? Ilmu mana? Mana? Katanya sakti. Katanya punya ilmu. Ilmu nggak bisa pengen matanya apa iso. Coba kalau bisa keluar dari pintu ini. Bisa nggak keluar dari pintu ini? Hah? Minggir. Loh, kenapa nyuruh saya minggir? Bisa nggak keluar dari pintu ini? Yang itu. Gimana cara modal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun sifatin cahaya akun cahaya ya sifatin Allah. Nurku ya Nur Muhammad. Rupa ku amat dari jaga gede jaga cilik saya dan kau sendiri saudara di samping Allah kakak marah Allah.